Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Reynaldo pada materi pembelajaran hari ini yaitu PKN, yaitu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Baik, langsung saja di sini Bapak ingatkan kembali sebelum kita menyimak materi, anak-anak sekalian mempersiapkan diri, menyimak dengan baik dan siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang Bapak sampaikan. Baik, langsung saja anak-anak, selamat belajar, selamat mendengarkan. Baik, sebelumnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Siswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, pertama-tama Bapak jelaskan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab mempunyai hubungan yang sangat erat. Oleh sebab itu, tidak heran bila kedua kata ini sering disebut secara bersamaan, hak dan tanggung jawab maupun kewajiban. Lalu apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, kita lihat pengertiannya. Nah, hak ialah wewenang untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu yang sudah semestinya dilakukan ataupun diterima, yang sudah seharusnya kita terima. Ya, perhatikan. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, ataupun sebaliknya seseorang harus melakukan kewajiban karena dia sudah mendapatkan haknya. Kemudian tanggung jawab ialah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya ia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan. Nah, apa sih hubungannya antara hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab? Nah, jadi hubungannya sangat erat sekali, ya, sangat penting sekali dan sangat berkaitan bagi setiap warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat saja contoh berikut. Yang pertama, nah, gambar pertama di sini ada gambar apa, anak-anak? Ya, di sini adalah gambar siswa yang sedang melaksanakan piket. Nah, apa maksudnya? Ini adalah merupakan contoh daripada tanggung jawab maupun kewajiban sebagai siswa. Nah, kita melaksanakan piket. Nah, kemudian setelah melaksanakan piket, maka siswa berhak mendapatkan haknya. Haknya apa? Dia mendapatkan ilmu dengan tenang, kemudian belajar dengan enak, kemudian suasana ruangan yang bagus, kemudian dapat hadiah dari guru berupa nilai yang bagus, ya, karena dia sudah rajin. Nah, itu salah satu contoh. Pada gambar kedua di bawah di sini adalah ronda, ya. Ketika kita warga rajin jaga malam, ya, kemudian di situ akan mendapatkan haknya, yaitu masyarakat akan lebih aman. Kemudian kerja bakti, ya, kerja bakti kemudian haknya apa? Ketika dia sudah melaksanakan kerja bakti, maka dia akan mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, ya. Gitu. Kemudian gotong royong. Nah, apa haknya yang setelah dia melaksanakan gotong royong? Maka pekerjaannya akan lebih mudah. Kemudian apa namanya, yang dibuat itu akan cepat selesai. Itu salah satu hak yang diterima. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi menanam obat, menanam tanaman obat, ya, tanaman-tanaman sehat, kemudian memilah sampah, membuang sampah kepada tempatnya. Maka itu kewajiban kita, dan haknya adalah apa? Haknya adalah kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Begitupun siswa, yang paling penting sekarang adalah salah satu kewajibannya memakai masker kemana saja ketika mau ke sekolah, ya, siswa wajib melaksanakan kewajibannya untuk memakai masker. Ini salah satu contoh-contoh hak maupun kewajiban dan juga tanggung jawab, ya, sudah bisa kita pahami dan sudah ada gambaran, ya, sangat jelas, ya. Nah, di sini Bapak akan baca beberapa rangkuman, ya. Salah satunya hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, antara lain hak hidup, ya, menjadi hak menentukan arah hidupnya, hak kebebasan, ya, menyatakan pendapat ataupun perilaku, hak untuk mengejar kebahagiaan, yaitu mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan.
Kemudian kewajiban sebagai warga masyarakat apa? Ya bisa menjaga ketertiban di lingkungan tempat tinggal, menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat, kemudian menjaga lingkungan tempat tinggal, kemudian tolong menolong kepada setiap warga masyarakat. Itu salah satu contoh beberapa ya, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian hak sebagai warga masyarakat apa? Memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kemudian memiliki hak untuk bergaul di masyarakat, mendapatkan perlindungan di masyarakat, untuk dihormati dan juga dihargai di lingkungan masyarakat. Itu beberapa contoh, dan masih banyak contoh-contoh lain yang Bapak di sini tidak bisa sebutkan semua. Nah, silakan kalian bisa mencarinya sendiri-sendiri ya. Banyak sekali contohnya. Nah, apa akibatnya jika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan? Ya, salah satunya bisa menimbulkan ketidakharmonisan, bisa menimbulkan ketidakrukunan, bisa menimbulkan kekacauan, yang bisa menimbulkan ketidaktercapainya atau tidak terciptanya ketertiban, ketenangan dan juga keamanan masyarakat. Nah, yang akhir-akhir ini adalah di sini contoh kasus di sini kita adalah bagaimana kita mempunyai kewajiban untuk menjadi siswa yang bisa menerapkan protokol kesehatan, yaitu ada kewajiban kita sebagai siswa apa? Yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, biasakan pola hidup bersih. Ya, itu salah satu contoh tanggung jawab kita bersama. Ya, baik siswa, guru, semuanya, keluarga maupun orang tua, semuanya mempunyai kewajiban yang sama. Maka haknya apa ketika dia laksanakan? Maka akan mendapatkan kesehatan. Tapi ketika siswa tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya, tidak memakai masker, tidak taat aturan, ya, tidak cuci tangan, maka dia secara tidak langsung akan mendapatkan akibatnya, yaitu penyakit, ya, kemudian menyebarkan ke teman yang lain dan seterusnya. Paham sampai di sini anak-anak? Nah, itu salah satu contoh ya, yang kita rasakan sekarang ini. Ya, itu ya. Kemudian kita lanjut ya, materi tambahan yaitu bagaimana mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Apa itu musyawarah? Ya, musyawarah itu merupakan salah satu cara untuk mengambil keputusan. Sedangkan mufakat adalah pendapat ataupun keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Jadi, tujuannya adalah adanya musyawarah dan mufakat itu untuk membentuk kerjasama seseorang untuk mendapatkan sebuah keputusan yang diharapkan dalam sebuah persoalan atau sebuah perencanaan. Jadi kita mau bermusyawarah itu untuk mendapatkan solusi yang baik untuk kepentingan bersama. Apa ciri-ciri musyawarah untuk mufakat itu apa? Ya, salah satunya sesuai dengan kepentingan bersama, tidak kepentingan pribadi. Ya, kemudian usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Kemudian pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang D, pembicara harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Yang terakhir adalah nilai luhur dalam musyawarah apa? Yaitu ya bisa saling mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan pendapat di situ. Kemudian orang berkesempatan untuk mendengarkan pendapat orang lain ya, di situ. Kemudian memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara dan menimbulkan kewajiban yang mengikat. Maksudnya apa? Ya, ketika sudah diputuskan hasil musyawarah, piket hari ini siapa, hari besok siapa, maka ada aturan yang mengikat, kita harus taati itu. Kemudian menimbulkan semangat kekeluargaan untuk bekerja sama atau gotong royong. Kemudian menghilangkan permusuhan antar teman ya, ketika sudah kita musyawarahkan, oh jadi begini ya, diatur dengan baik sehingga tidak ada yang namanya permusuhan. Baik, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kalian sudah belajar tentang pengertian, tentang contoh-contoh dari hak dan tanggung jawab, maupun yang terakhir tadi adalah tentang tujuan daripada musyawarah mufakat. Baik, langsung saja di sini Bapak akan memberikan 10 latihan soal ya, semuanya silakan dicatat dan kemudian dikerjakan di buku tugas masing-masing. Kemudian selanjutnya soal terakhir yaitu soal keterampilan. Ya, buatlah video salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai siswa atau warga masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus pandemi COVID-19 dengan cara membuat tutorial himbauan. Caranya yang pertama di sini Bapak kasih 2 pilihan. Satu, bisa memilih cara mencuci tangan yang benar, silahkan. Kemudian yang kedua, cara memakai masker yang benar, silahkan pilih salah satu.
Ya, kemudian buat dengan durasi waktu minimal ya. Maksimalnya kurang lebih 1 menit ya. Kemudian hasil videonya kirim ke WA grup ataupun WA pribadi guru kelas. Jadi silahkan dibuat, tidak usah takut ya. Tidak usah takut salah. Silahkan belajar, jika butuh cara-caranya di YouTube juga banyak. Dan silahkan buat dengan sederhana juga tidak apa-apa. Silahkan nanti dikirim ke WA grup ataupun WA pribadi Bapak. Terima kasih, selamat mengerjakan, selamat belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Dan tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.